Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 9 SMP Al-Huda Kota Kediri ya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan pelajaran prakarya ya. Anak-anak, sebelum kita belajar ke materi selanjutnya, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar supaya diberi kemudahan dalam menyerap ilmu ya, pembelajaran hari ini. Doa mau belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anakku semua ya, mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya, kemarin ada tugas menebak teka-teki ya, teka-teki silang ya, materi kerajinan bahan keras ya. Saya ingatkan lagi untuk yang belum mengumpulkan, tolong kerjasamanya. TTS tersebut merupakan evaluasi dari pembelajaran kita tentang materi kerajinan bahan keras ya. Jadi saya harapkan semua siswa-siswi kelas 9 untuk segera mengumpulkan tugas mengisi TTS tersebut ya. Sebelum ke materi selanjutnya anak-anak, saya ingatkan lagi pada pembelajaran prakarya. Di sekolah kita ada dua aspek ya. Yang pertama yaitu aspek kerajinan dan yang kedua adalah pengolahan. Nah, kemudian untuk pembagian antara kerajinan dan pengolahan, di sini dalam satu semester langsung kita pelajari bersama ya. Mungkin kalau di sekolah lain yang semester 1 kerajinan, kemudian pengolahan di semester 2 atau sebaliknya. Tapi di sini tidak ya. Di sekolah kita kerajinan dan pengolahan dalam satu semester ya. Baik ya. Materi kita hari ini adalah pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk makanan ya. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah pengertiannya ya, kemudian nanti apa yang termasuk hasil peternakan dan perikanan ya. Kemudian adalah hasil jadi atau hasil olahannya. Ini merupakan pertemuan pertama untuk aspek pengolahan ya. Tetapi kalau di awal semester ini sudah kelima kali ya. Kemudian untuk kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 3.1 memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan, yakni daging, telur, susu ya, dan perikanan, yakni ikan, udang, cumi, rumput laut, menjadi makanan yang ada di wilayah setempat atau di sekitar kita. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ya, nanti anak-anak diharapkan bisa menguraikan prinsip pengolahan pangan hasil peternakan dan perikanan ya, menjelaskan pengertian peternakan dan perikanan, menjelaskan jenis kandungan dan manfaat hasil peternakan dan perikanan. Yang keempat, mendeskripsikan teknik pengolahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang kelima, mendeskripsikan proses pengolahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Ini nanti kita ada 3 kali pertemuan ya untuk bab ini. Jadi ini yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Pada pertemuan kali ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak dapat memahami pengertian, jenis, dan manfaat hasil peternakan dan perikanan sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta bangsa Indonesia. Yang berikutnya mengidentifikasi berbagai jenis produk hasil olahan bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan. Ini ya materi pokoknya. Di negara kita
merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak, ya. Ini tidak hanya sekedar kekayaan alam migas seperti minyak bumi dan batu bara, tetapi juga ada kekayaan alam dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, ya. Walaupun ini nanti dikelola oleh masyarakat Indonesia sendiri. Dalam bab ini akan dibahas kandungan protein hewani yang terdapat pada hasil olahan perikanan dan peternakan. Kekayaan pangan olahan hasil peternakan dan perikanan secara tradisional maupun modern ini merupakan anugerah Allah, ya, yang patut kita syukuri, ya. Nah, anak-anak di sini sekali lagi, ya, saya mohon pada setiap pembelajaran anak-anak tidak hanya sekedar mengisi nama dan kehadiran, tetapi mengikuti dari awal sampai pembelajaran berakhir, ya, sampai mata pelajaran yang kedua. Jadi tolong kerjasamanya untuk selalu mengikuti, ya. Yang berikutnya, contoh hasil perikanan yang ada di Indonesia. Ini ada ikan gurame, ya, yang kita tahu dan bahkan sering kita konsumsi juga, ya. Kemudian lele, nila, ikan mas, bandeng, tenggiri. Ini kalau anak-anak belum tahu ikan tenggiri, ya, biasanya digunakan sebagai bahan dasar dari makanan khas Palembang, yakni empek-empek, ya. Kemudian ikan kakap, ikan bawal, udang, cumi, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh hasil perikanan. Nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan contoh hasil perikanan. Kalau jawabnya sapi berarti salah. Anak-anak tidak memperhatikan, ya. Terus yang kedua, contoh hasil peternakan. Yang diternak ini, ya. Misalnya hewan sapi, kemudian kerbau, kambing, ayam, ya. Hasilnya apa lagi? Dari ayam, telur, ya. Kemudian dari sapi, susu, ya. Kambing juga ada susunya. Nah, ini contoh hasil dari peternakan. Yang selanjutnya, ikan dan hewan ternak penghasil daging banyak dibudidayakan di Indonesia. Tetapi saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Hal ini banyak dibuktikan dengan masih banyak negara kita mendatangkan atau impor ikan dan daging dari luar negeri, ya. Contohnya seperti daging sapi, ya. Ini negara kita masih mendatangkan dari Australia. Kemudian ikan, jenis ikan terutama ini yang sering kita tahu, ikan salmon ini juga impor, ya, dari Amerika, ya. Ini apa atau ikan itu, ya? Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik, ya, atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Ya, tadi di depan sudah disampaikan contoh daripada ikan tadi, ya. Ikan lele, ikan gurame, ya. Kemudian bawal. Nah, dapat ditemukan di berbagai ekosistem, ya. Ada di perairan tawar, kemudian ada di perairan payau dan di laut, ya. Beberapa spesiesnya sudah dapat dibudidayakan sehingga kita bisa mudah menemukan ikan terutama di pasar, ya, karena masyarakat kita sudah banyak yang membudidayakannya. Kemudian daging sebagai bahan olahan. Bagian mananya? Bagian yang lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Contohnya adalah di dalam kulit sapi, di dalam kulit kambing, ya, di dalam kulit kerbau, ya, di dalam kulit ayam juga. Ini ada dua macam, ya, daging
berdasarkan warnanya ya. Bahan pangan daging dibagi menjadi dua, yaitu daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Daging berwarna putih cenderung berasal dari unggas, contohnya ayam ya. Kemudian yang berwarna merah dari daging sapi, kambing atau kerbau. Ini kandungan dari jenis ikan ya. Tadi sudah kita bahas di depan bahwa jenis ikan ada di perairan tawar. Ini contohnya ikan lele. Yang dimaksud tawar di sini tidak asin ya, air biasa ya. Kemudian ikan mas dan ikan bawal. Yang di perairan Payau ini asin sedikit ya. Kemudian tapi bisa juga di air tawar ya, yakni ikan bandeng dan ikan kakap. Yang ketiga, di perairan laut yang bisa hidup di laut ya, yang tidak bisa dibudidayakan ini ikan tuna dan ikan tenggiri serta ikan kembung ya. Ini kandungan gizinya jenis ikan ya, mulai dari ikan yang air tawar, ikan lele, ikan emas, ikan bawal tadi ya, hampir sama kalorinya. Kemudian proteinnya juga tidak beda jauh. Lemak yang paling banyak pada ikan mas ya. Kemudian kolesterol, kandungan kolesterol paling tinggi di ikan emas. Zat besinya juga di ikan emas ya. Ini semuanya kandungan gizinya per 100 gram ya. Ikan emas juga paling tinggi kalorinya. Kemudian ikan yang di perairan Payau ada bandeng sama kakap ya. Perhatikan kalorinya sama dengan ikan yang di perairan tawar ya. Kemudian proteinnya lebih tinggi ikan kakap daripada ikan bandeng ya. Kalau ikan kakap ini hasil olahannya apa anak-anak? Bisa berupa bakso, kemudian bisa berupa nugget ya, bisa berupa kerupuk juga dari ikan kakap ya. Kalau ikan bandeng yang sering kita tahu dijadikan bandeng presto ya, anak-anak dari Semarang itu ya. Bandeng presto itu diapakan toh anak-anak? Dilunakkan durinya dengan proses presto tadi, makanya dinamakan bandeng presto ya. Jadi durinya sudah lunak seperti dagingnya ya. Kemudian lemaknya ikan kakap hanya 1 per 100 gram ini ya. Dan bandeng lebih tinggi kolesterolnya dari ikan kakap ya. Yang terakhir ikan dari perairan laut ada tenggiri, tuna dan gembung ya. Yang paling tinggi proteinnya yang ikan tuna ya. Kemudian kolesterolnya paling tinggi juga ikan tuna. Tapi kalau untuk usia anak-anak ini tidak perlu ini ya, justru malah lebih mementingkan gizi ya. Jadi diharapkan anak-anak lebih sering untuk mengonsumsi makanan yang bergizi ya. Kemudian dari rekapan kandungan gizi beberapa jenis ikan ini ya, nanti anak-anak silahkan ya membuat kesimpulan ya. Kesimpulan untuk kita tugas ya. Jadi silahkan mengisi kolom, lihat tabelnya dulu ini ya. Kemudian
jenis ikan yang diisi tidak sama dengan yang ditampilkan yang sebelumnya ini. Jadi anak-anak mencarinya jenis ikannya jangan yang ada tertera di sini. Dicari ikan lain yang selain di sini ya. Jadi nanti kalau nulis ikan lele lagi tidak boleh ya. Nulis lagi ikan tenggiri di sini sudah ada. Jadi nulisnya selain ikan yang tertera di sini. Kemudian setelah ditulis jenis ikannya, ciri fisiknya, bentuknya pipih, panjang atau bulat ya, kemudian warnanya hitam apa putih ya. Kehidupannya ini diisi apakah di perairan payau atau tawar atau laut ya. Kemudian contoh hasil olahan. Yang dimaksud contoh hasil olahan di sini misalkan anak-anak mengisi ikan tenggiri. Contoh hasil olahan ikan tenggiri apa? Ya, dibuat empek-empek. Kemudian dibuat kerupuk, ya. Terus dibuat rolade, ya. Silakan, ya. Kemudian silahkan wawancara dengan orang tua kalian, ya. Ini untuk menambah ilmu pengetahuan, ya. Wawancaranya dengan orang tua terlebih dahulu atau orang yang ada di sekitar rumah, mungkin bisa kakak ya, bisa yang lainnya ya. Atau kalau tidak menemukan orang di sekitar rumah, bisa dicari di buku bacaan ya, buku prakarya ya. Nanti di bab 4 yang pengolahan ya, atau cari sumber yang lain yakni internet yang paling mudah ini. Tetapi ingat, diisinya tidak boleh ikan yang tertera di tabel yang tadi ya. Jenis-jenis ikan nanti silakan dicari. Kemudian yang nomor 5 ini di bawah tabel ngisinya ya anak-anak ya. Ungkapkan kesan yang kamu dapatkan dalam hubungannya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Jadi pendapat anak-anak sendiri dengan adanya jenis-jenis berbagai macam ikan ini ya. Dan nanti tabel ini silahkan ditulis pada kertas folio ya, yang rapi. Kemudian untuk materinya kita yang hari ini kan baru ciri-ciri dari ikan, kemudian jenisnya dan hasil olahannya. Tugas yang kedua, selain mengisi tabel ini, anak-anak juga bisa membuat kesimpulan dari ciri-ciri daging dan jenis olahan daging ya. Nanti bisa ditulis di halaman berikutnya setelah dari ini tadi, tabel atau bagan ini tadi ya. Sekali lagi ya anak-anak, semuanya harus memiliki kesadaran penuh untuk menyelesaikan tugas. Kalau tugas pertama, kedua, ketiga anak-anak belum menyelesaikan semuanya, dalam satu mapel itu nanti sudah pasti akan numpuk semuanya ya. Jadi saya harapkan bisa membagi waktu, apalagi yang belum praktek kemarin, pada pertemuan kemarin ya, ada tugas praktek juga, sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Nah ini
minta tolong lagi untuk anak-anak yang belum mengumpulkan. Kalau ada kesulitan, silakan WA ke saya, masalahnya apa, nanti bisa saya bantu ya. Agar tidak belakangnya itu nanti ini udah kelas 9 loh, nanti takutnya semuanya dikejar deadline ya. Karena kita ke depannya bagaimana belum tahu. Apakah nanti ada ujian-ujian yang harus ditempuh anak-anak. Nah, untuk materi makanya kita padatkan ya. Jadi saya minta tolong kerjasamanya. Untuk tugas, anak-anak harus mempunyai kesadaran sendiri, tidak usah nunggu selalu dikejar dan ditanya, ditagih ya. Semuanya saja mulai kelas 9A sampai 9H. Jadi tolong ya, 9A, B, C, D, E, F, G, H ini anak-anakku semuanya yang masih belum sama sekali mengumpulkan ya. Tidak usah terus mundur-mundur nunggu selalu ditagih ya. Sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Nanti bisa langsung WA saya ya. Untuk pertemuan hari ini kesimpulannya adalah ya, bahwa pengolahan hasil peternakan dan perikanan ini bisa membuat ya kita lebih tahu dan paham macam-macam aneka hasil perikanan dan peternakan ya. Hasil dari perikanan apa saja, hasil dari peternakan apa saja, kemudian olahannya bagaimana bentuknya. Nanti untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari teknik pengolahannya, kemudian bahan dan alatnya ya. Nanti kalau anak-anak ada tugas lagi, saya harapkan untuk pertemuan yang sebelum-sebelumnya sudah dikumpulkan ya, jadi tidak menumpuk. Ini nanti yang nomor 5 dicantumkan di bawah tabel ya. Jangan lupa untuk jenis ikannya tidak boleh yang tertera di tabel sebelumnya ya. Ini tidak boleh yang tertera di sini. Kemudian nanti yang jenis ikan perairan tawar dicari 3 jenis ikan. Yang perairan payau dicari 2 jenis ikan ya. Kemudian yang perairan di laut dicari 4 ya. Boleh selain ikan, contohnya cumi dan udang. Kemudian rumput laut juga disertakan ya. Jadi yang perairan tawar tadi 3, yang payau 2, kemudian yang laut 4. Nanti ada 9 item ya. Jadi yang tawar 3, kemudian payonya 2, air lautnya 4, ada 9 nomor nanti, 9 jenis ikan disertakan. Nanti bentuk dan warnanya jangan lupa. Kalau kehidupannya ini nanti sudah jelas ya. Yang tadi yang air tawar 3 jenis ikan, kemudian yang air payau 2 jenis ikan, yang air laut
4. Kemudian contoh hasil olahannya silakan ditulis juga. Boleh makanan siap saji, boleh yang olahan setengah jadi ya. Contoh dari olahan setengah jadi apa tadi? Nugget, kerupuk itu ya. Masih memerlukan proses selanjutnya. Saya kira karena anak-anak di sini udah kelas 9, sudah melalui dari kelas 7, 8 pengolahan ini, jadi sudah lebih paham ya. Jadi tolong kalau bingung nanti WA ke nomor saya lagi ya. Demikian ya untuk pertemuan hari ini, materinya ini dulu. Nanti untuk minggu depan kita bahas teknik pengolahannya, bahan dan alatnya ya, untuk pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk makanan siap saji. Baik anak-anakku semuanya, sekali lagi mohon kerjasamanya dan pengertiannya ya. Tugas-tugas selalu diprioritaskan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat mengikuti pembelajaran online dari rumah ya. Tidak usah nunggu nanti ya. Diharapkan sebelum jam 12 anak-anakku semuanya sudah absen ya. Karena kalau tidak segera dianggap tidak masuk atau tidak hadir atau alpa ya. Mohon kerjasamanya sekali lagi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.